Aladin dan lampu ajaib. Dahulu kala, ada seorang anak yang malas bernama Aladin. Ia suka bermain-main di jalan. Pada suatu hari, ketika Aladin sedang bermain di jalan, ia bertemu dengan seseorang. "Apakah kamu anak dari seorang penjahit bernama Mustafa?" tanya orang itu kepada Aladin. "Benar," jawab Aladin kepada orang itu. "Aku adalah pamanmu," kata orang itu kepada Aladin. "Katakan pada ibumu bahwa aku datang." Aladin berlari menuju ibunya dan mengatakan bahwa seseorang telah mengaku sebagai pamannya. Ibunya membenarkan bahwa ayah Aladin mempunyai adik yang telah lama hilang. Ibu Aladin bergegas memasak makanan untuk paman itu. Aladin disuruh ibunya untuk menjemput pamannya tersebut. Paman Aladin bercerita bahwa ia telah mengembara selama 40 tahun. Ia telah melihat banyak hal di kota. Ia akan mengajak Aladin untuk berjalan-jalan di kota. Keesokan harinya, paman mengajak Aladin untuk berjalan-jalan di kota. Aladin melihat taman-taman yang indah. Aladin juga mencicipi makanan-makanan yang enak. Aladin merasa senang karena telah diajak pamannya untuk melihat keindahan dunia. Paman mengajak Aladin untuk melihat hal yang lebih indah lagi. Ia mengajak Aladin menuju ke sebuah gunung. Setelah tiba di sebuah gunung, paman menyuruh Aladin untuk mencari kayu bakar. Aladin kembali dengan segenggam kayu bakar. Paman membaca mantra dan seketika kayu yang dibawa Aladin terbakar. Bumi berguncang ketika kayu tersebut terbakar. Aladin merasa ketakutan melihat hal tersebut. Ia hendak lari ketika tanah di bawah kakinya runtuh. Aladin jatuh ke dalam sebuah lubang di dalam tanah. Ia meminta tolong kepada pamannya. "Jangan takut," kata paman kepada Aladin. "Ikuti kata pamanmu ini, maka kau akan selamat." Aladin mendengarkan perkataan pamannya. Aladin yakin bahwa ia akan selamat apabila menuruti perintah pamannya. "Masuk ke dalam lorong di belakangmu dengan hati-hati. Kau akan menemukan sebuah taman, dan di taman itu kau akan melihat sebuah lampu. Bawa lampu itu kepadaku, maka kau akan selamat," teriak paman kepada Aladin. Aladin mengikuti perintah pamannya. Ia menemukan sebuah lorong panjang di belakangnya. Di ujung lorong itu terdapat taman yang sangat indah. Di tengah taman itu terdapat sebuah lampu minyak yang bersinar. Ia berjalan menuju lampu itu dan mengambilnya. Ia bergegas kembali menuju pamannya. "Berikan lampu itu," bentak paman kepada Aladin. "Tolong aku dulu, kemudian baru kuberikan lampu ini," jawab Aladin kepada paman. Paman bersikeras bahwa Aladin harus memberikan lampu dulu, baru kemudian akan ditolong. Aladin tidak mau melakukannya. Aladin ingin ditolong dulu, baru ia akan memberikan lampunya. Aladin takut bila lampu diberikan dahulu, maka paman tidak akan menolongnya. Melihat Aladin tidak akan memberikan lampu, maka paman membaca mantra, dan tanah di atas Aladin tertutup. Aladin terkubur di dalam gua di bawah tanah. Aladin terkubur dalam gelap. Ia tidak bisa melihat apa-apa di dalam gua itu. Aladin tanpa sengaja mengusap lampu yang ia bawa, dan sesosok raksasa muncul dari dalam lampu itu. "Aku adalah jin penunggu lampu ajaib. Aku akan mengabulkan semua keinginanmu," kata raksasa tersebut. "Keluarkan aku dari sini," pinta Aladin kepada jin tersebut. Tidak lama kemudian, secara ajaib,
Aladin keluar dari gua bawah tanah. Aladin kembali ke rumahnya dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Setelah bercerita, Aladin merasa lapar dan meminta makan kepada ibunya. Sang ibu menjawab bahwa ia tidak mempunyai makanan. Sang ibu mengatakan bahwa ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Sang ibu meminta Aladin untuk menjual pakaian yang ia punya untuk membeli makanan. Aladin mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan menjual lampu yang ia temukan untuk membeli makanan. Aladin mengusap lampu tersebut agar terlihat lebih bagus ketika dijual. Tiba-tiba, jin raksasa keluar dari lampu ajaib tersebut. "Apa yang kau inginkan, tuanku?" tanya jin tersebut. "Berikan aku makanan," pinta Aladin kepada jin itu. Secara ajaib, telah tersedia banyak makanan dan minuman di hadapan Aladin. Aladin memakan semua makanan yang tersedia di hadapannya. Setelah selesai, Aladin menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Sang ibu meminta Aladin untuk menjual lampu ajaib itu karena menganggap bahwa jin yang keluar dari lampu itu adalah setan. Aladin menolak permintaan ibunya karena menganggap bahwa jin tersebut adalah anugerah yang diberikan kepadanya. Pada suatu hari, Sultan, raja kerajaan, memerintahkan kepada seluruh penduduk untuk tidak keluar rumah karena sang putri akan melakukan prosesi pemandian. Aladin tidak mematuhi perintah tersebut karena Aladin ingin melihat wajah putri kerajaan yang terkenal sangat cantik jelita. Aladin bersembunyi di balik pintu pemandian. Ia mengintip melalui lubang kecil yang terdapat di pintu. Aladin melihat wajah sang putri yang sangat cantik jelita. Aladin seketika jatuh cinta kepada sang putri. Aladin pulang ke rumah dan menceritakan kepada ibunya tentang kecantikan sang putri. Aladin bercerita bahwa ia telah jatuh cinta kepada sang putri. Ibunya tertawa mendengar cerita Aladin karena perjodohan antara rakyat biasa dengan seorang putri tidak mungkin terjadi. Aladin tidak senang dengan sikap ibunya yang tidak menyukai cintanya kepada sang putri. Aladin meminta ibunya untuk membawakan perhiasan kepada sang putri sebagai tanda cintanya. Sang ibu, walaupun tidak setuju, akhirnya tetap menyetujui permintaan Aladin. Sampai di istana, sang ibu menemui Sultan. Ia mengatakan kepada Sultan bahwa ia membawa perhiasan untuk putri dari anaknya yang bernama Aladin. Sang ibu menunjukkan perhiasan yang berkilauan dari balik kain yang ia bawa. Sultan menerima perhiasan itu dan menyetujui cinta Aladin kepada sang putri. Akan tetapi, Aladin tidak diperbolehkan menemui sang putri selama 3 bulan. Sang ibu kembali ke rumah dan mengatakan pesan Sultan kepada Aladin. Aladin sangat gembira mendengar berita itu. Ia menunggu dengan sabar selama 3 bulan sesuai permintaan Sultan. Pada suatu hari, Aladin pergi ke pasar untuk membeli minyak tanah. Ia melihat orang-orang di pasar sangat bergembira. Aladin bertanya kepada orang-orang mengapa mereka sangat bergembira. "Apa kau tidak tahu, Aladin, bahwa sang putri akan menikahi anak dari Perdana Menteri?" kata penjual minyak di pasar. "Aku tidak tahu itu," jawab Aladin. "Seharusnya kamu tahu karena pernikahan tersebut akan dilangsungkan minggu depan," kata penjual minyak di pasar. Aladin terkejut mendengar berita itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan kecewa. Aladin masuk ke kamar, kemudian mengusap lampu ajaibnya. Jin raksasa keluar dari lampu ajaib tersebut. "Apa yang kau inginkan, tuanku?" tanya jin. "Sultan telah membohongiku. Ia berkata bahwa sang putri akan menikah denganku setelah 3 bulan. Akan tetapi, ia malah menikahkan sang putri dengan anak Perdana Menteri."
Aku ingin malam ini kamu memindahkan tempat tidur sang putri ke rumahku, pinta Aladin kepada jin. Baiklah tuanku, aku akan mengabulkannya, jawab jin. Pada malam hari, jin memindahkan tempat tidur ke rumah Aladin. Tuan putri sangat takut karena tempat tidurnya terbang ke rumah yang tidak ia ketahui. Sesampainya di rumah Aladin, Tuan putri hendak melarikan diri. Aladin mencegahnya dengan berkata, "Jangan takut Tuan putri, aku adalah suamimu yang sebenarnya," kata Aladin. Malam tersebut, Tuan putri tidur di rumah Aladin. Tuan putri tidak nyenyak tidurnya, karena Aladin memandanginya sepanjang malam. Keesokan harinya, tempat tidur Tuan Putri terbang kembali ke istana. Tuan Putri menceritakan kejadian tadi malam kepada Sultan sambil menangis. Sultan mengatakan bahwa Tuan Putri hanya mengalami mimpi buruk. Pagi hari, Aladin meminta ibunya untuk ke istana. Aladin meminta ibunya untuk menagih janji Sultan yang akan menikahkan Aladin dengan sang putri. Sultan menjawab bahwa ia bersedia menikahkan sang putri jika Aladin membawa 40 baskom berisi emas permata. Emas tersebut harus dibawa oleh 40 orang yang memakai pakaian yang bagus. Sang ibu kembali ke rumah dan mengatakan permintaan Sultan kepada Aladin. Aladin memanggil jin lampu ajaib dan meminta 40 baskom emas beserta 40 orang yang akan membawa emas. Jin mengabulkan permintaan Aladin dengan sekejap mata. Aladin juga meminta jin lampu ajaib untuk mendandani ibu dan dia sendiri. Aladin dan ibunya berubah menjadi seperti ratu dan pangeran yang tampan. Aladin, sang ibu, beserta 40 orang pembawa emas datang ke istana Sultan. Aladin menagih janji Sultan untuk menikahkannya dengan sang putri. Sultan terkejut dengan kedatangan Aladin. Sultan tidak mengira bahwa Aladin dapat memenuhi permintaannya dengan segera. Aladin berkata pada Sultan bahwa ia ingin menikahi sang putri pada hari itu juga. Sultan menyetujui permintaan itu jika Aladin dapat memperlihatkan istana yang megah. Aladin menyetujui permintaan Sultan. Aladin meminta waktu 1 hari untuk memperlihatkan istana yang megah. Aladin kembali ke rumah dan memanggil jin lampu ajaib. Aladin meminta jin lampu ajaib untuk membuat sebuah istana megah di tengah padang pasir. Dengan segera, jin lampu ajaib membuat sebuah istana yang megah. Istana tersebut sangat indah karena terbuat dari marmer putih. Dindingnya dihiasi ornamen yang terbuat dari emas. Terdapat aula yang megah di tengah istana dihiasi dengan jendela-jendela kaca warna-warni. Taman-taman yang indah menghiasi halaman istana tersebut. Harum bunga di taman semerbak mewangi menyelimuti istana baru Aladin. Keesokan harinya, Aladin mengundang Sultan untuk melihat istananya. Sultan menyetujui dan mendatangi istana Aladin. Sultan sangat terpesona oleh keindahan dan kemegahan istana Aladin. "Ini adalah sebuah keajaiban. Aku tidak pernah melihat istana seindah ini," kata Sultan sambil memandangi istana Aladin yang megah dan indah. "Istana ini saya buat hanya untuk putri," jawab Aladin sambil menundukkan kepala. "Kamu sudah memenuhi semua janjimu, maka dari itu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu akan menikah dengan sang putri, anakku satu-satunya," kata Sultan kepada Aladin. Keesokan harinya, Aladin dan sang putri melangsungkan pernikahan. Rakyat sangat bergembira dengan pernikahan tersebut. Sultan juga sangat bergembira karena mendapatkan menantu yang kaya dan baik hati. Berita pernikahan putri dan Aladin terdengar hingga ke negeri seberang. Putri yang cantik menikah dengan pangeran yang tampan dan kaya bernama Aladin.
Paman Aladin yang berada di negeri seberang mendengar berita tersebut. Paman tidak percaya bahwa Aladin menjadi pangeran dan berubah menjadi kaya raya. Paman percaya bahwa Aladin mendapat kekayaannya dari jin yang berasal dari lampu ajaib. Paman berencana untuk merebut lampu ajaib dari tangan Aladin. Paman menuju ke negeri Aladin sambil membawa satu kantung berisi lampu-lampu baru yang indah. Sesampainya di negeri Aladin, Paman berteriak di keramaian, "Tukar lampu dengan yang baru, tukar lampu lama dengan yang baru," teriak Paman di keramaian. Putri yang mendengar suara Paman meminta pelayan untuk memanggil orang yang menawarkan lampu baru tersebut. Pelayan membawa Paman untuk menghadap Tuan Putri. "Kenapa kamu berteriak-teriak di keramaian?" tanya Putri kepada Paman. "Aku sedang mencari lampu-lampu lama untuk ditukar dengan lampu-lampu baru," jawab Paman sambil memperlihatkan lampu-lampu baru yang indah. Putri ingat bahwa Aladin mempunyai lampu lama yang disimpan di dalam kamar. Putri berpikir bahwa Aladin akan merasa senang jika lampu lamanya ditukar dengan lampu baru yang indah. Putri tidak tahu jika lampu tersebut adalah lampu ajaib yang bisa mengeluarkan jin. Jin yang dapat mengabulkan segala permintaan. Karena ketidaktahuannya itu, Putri mengambil lampu ajaib di kamar dan hendak menukarkannya dengan lampu yang baru. Paman sangat senang melihat lampu ajaib yang dibawa oleh Putri. Paman dengan segera menukarkan lampu baru dengan lampu ajaib Aladin. Paman memegang lampu ajaib itu dan mengusap lampu tersebut. Seketika, jin raksasa keluar dari lampu ajaib tersebut. "Aku adalah jin penunggu lampu ajaib. Aku akan mengabulkan segala keinginanmu," kata jin kepada Paman. "Bawa aku, Tuan Putri beserta isi istana ini ke negeri seberang," jawab Paman kepada jin. Seketika itu juga, Paman, Tuan Putri beserta istananya terbang ke angkasa menuju negeri seberang. Keesokan harinya, Sultan mengunjungi istana Aladin dan melihat bahwa istana tersebut sudah tidak ada di tempatnya. Sultan marah karena putri tercintanya juga menghilang bersama istananya. Sultan memerintahkan prajurit untuk menangkap Aladin yang sedang berburu. Aladin ditangkap dengan kasar. Ia diikat dengan tali dan dibawa dengan kuda menuju istana Sultan. "Di mana kamu menyembunyikan anakku?" kata Sultan dengan kasar. "Putri sedang berada di istana," jawab Aladin. "Coba lihat keluar," perintah Sultan kepada Aladin. Prajurit menyeret Aladin keluar dari istana. Di halaman istana, Aladin melihat bahwa istananya sudah tidak terlihat lagi. "Maafkan saya, Sultan. Saya tidak tahu jika Tuan Putri dan istananya sudah menghilang. Saya berjanji akan menemukannya dalam waktu 40 hari," pinta Aladin kepada Sultan. "Jika kamu tidak berhasil, bagaimana?" tanya Sultan kepada Aladin. "Jika saya gagal membawa putri dan istananya, saya bersedia untuk dihukum mati," jawab Aladin kepada Sultan. Sultan menyetujui permintaan Aladin dan memberikannya 40 hari untuk mengembalikan sang putri. Sultan juga memberikan beberapa prajurit untuk menemani Aladin mencari sang putri. Setelah beberapa hari mencari informasi, Aladin mendengar bahwa di negeri seberang terdapat sebuah istana yang mirip dengan istananya. Oleh karena itu, ia bergegas ke negeri tersebut. Pada suatu pagi, sang putri bangun tidur dan menemukan bahwa Aladin sudah berada di dalam kamar. Tuan Putri memeluk Aladin dan menceritakan bahwa ia telah salah menukar lampu ajaib dengan lampu baru. Tuan Putri merasa bahwa ia telah ditipu oleh Paman. Dengan halus, Aladin berkata, "Apakah kamu baik-baik saja, putriku yang cantik?" tanya Aladin kepada putri. "Aku baik-baik saja.
Aku diperlakukan dengan baik karena aku akan dinikahi oleh paman, jawab putri. Tapi putri tidak menerimanya kan? Tanya Aladin. Paman memberiku waktu hingga malam ini, jawab putri. Sebelum putri bercerita lebih jauh, bolehkah aku tahu di mana lampu ajaib itu sekarang? Tanya Aladin kepada putri. Paman membawa lampu ajaib di saku kantongnya, jawab putri. Baiklah kalau begitu. Malam ini, putri pura-pura menerima paman sebagai suami. Pakailah gaun yang paling indah, rayulah paman sehingga ia mau memberikan lampu ajaibnya, kata Aladin. Sang putri menyetujui rencana tersebut. Ia meyakini bahwa Aladin mempunyai rencana untuk mengalahkan paman. Pada malam hari, paman memasuki istana. Ia melihat putri yang memakai gaun yang sangat indah. Putri terlihat sangat cantik di malam itu. Paman terpesona dengan kecantikan tuan putri. Paman berkata, "Malam ini putri terlihat sangat cantik. Apakah putri sudah bersedia menjadi istriku?" Tanya paman kepada sang putri. "Aku sudah melupakan Aladin dan bersedia menikah denganmu. Aku sudah menyediakan makanan dan minuman di meja makan. Sudikah paman makan malam denganku?" kata tuan putri. Paman setuju makan malam dengan putri. Di meja makan sudah tersedia banyak makanan dan minuman yang enak. Paman menjadi sangat nyaman malam itu. Setelah makan malam, putri meminta paman untuk memperlihatkan lampu ajaib. Putri merayu paman agar bisa menyentuhnya. "Paman, bolehkah aku menyentuh lampu ajaibmu? Aku ingin menyentuhnya sekali lagi sebelum aku menikah denganmu," pinta putri kepada paman. Paman merasa ragu dan memberikan lampu ajaibnya. Tapi ia berpikir bahwa putri tidak tahu cara memanggil jin. Oleh karena itu, paman memperbolehkan putri untuk menyentuh lampu ajaib itu. Setelah menyentuh lampu ajaib, putri merebutnya dari tangan paman. Kemudian, putri melemparkannya ke arah jendela. Secara mengejutkan, Aladin keluar dari balik jendela dan menangkap lampu ajaib. Dengan segera, Aladin mengusap lampu ajaib itu dan jin raksasa muncul. "Aku adalah jin penunggu lampu ajaib. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu," kata jin lampu ajaib. "Aku ingin kau menangkap paman dan membuangnya ke negeri yang jauh," pinta Aladin kepada jin. Dengan segera, jin mengikat paman dan membuangnya ke negeri yang jauh. "Apakah masih ada permintaan lagi, tuanku?" tanya jin kepada Aladin. "Aku ingin kau mengembalikan aku, putri, dan istana ke tempat semula," pinta Aladin kepada jin. Dengan sekejap mata, Aladin, putri, dan istananya terbang kembali ke negeri Sultan. Aladin menghadap Sultan dengan memperlihatkan putri dan istananya yang telah kembali. Sultan sangat gembira dengan kembalinya anak tercintanya. Sultan juga gembira karena Aladin selalu mampu menepati janjinya. Sultan mengundang rakyat untuk berpesta di istana selama 10 hari. Sultan, putri, Aladin, dan rakyat di seluruh penjuru negeri bahagia selama-lamanya.